Halo, selamat datang kembali di channel Ruang Taktik. Yap, sesuai yang tertera di gambar dan sesuai request voting paling banyak, di video ini saya akan bahas mengenai ball playing defender. Sebelumnya, saya infokan juga bahwa video ini kolaborasi dengan salah satu penulis dari Pandit Football, yaitu Mas Zikri yang menyiapkan kontennya. Oke, langsung saja kita bahas apa itu ball playing defender. Pada dasarnya, ball playing defender merupakan peran seorang pemain yang berposisi sebagai bek tengah. Peran ini mendefinisikan fungsi dan cara bermain seorang bek tengah itu tadi dalam sebuah sistem atau taktik. Tentunya, peran ini nggak serta-merta diberikan ke pemain ya. Yap, pemain harus punya atribut tertentu untuk bisa diberi peran sebagai ball playing defender. Nah, istilah ball playing defender sendiri dipopulerkan oleh game Football Manager dan banyak dari kita yang kenal dari game ini. Memang di game ini banyak melahirkan istilah-istilah peran yang sangat populer seperti regista, mezzala, dan lain sebagainya. Kalau gitu, apa deskripsi game Football Manager terhadap peran ini? Di FM ditulis bahwa ball playing defender memiliki tugas utama menghentikan serangan lawan dan menjauhkan bola dari bahaya ketika memungkinkan. Namun, tidak seperti bek tengah biasa, ball playing defender dituntut untuk memecah pertahanan lawan melalui umpan terobosan dari area yang rendah untuk melancarkan serangan balik. Poin yang dapat kita ambil dari penjelasan FM ini adalah memecah pertahanan lawan dan melakukan serangan balik, atau dari kondisi diserang nih, balik jadi menyerang. Artinya, ball playing defender nggak sekedar melakukan clearance atau buang bola. Maka dari itu, di FM juga ada role no nonsense center back. Lalu, apakah cuma itu seorang back disebut ball playing? Tentu tidak. Sebetulnya, era-era lama sudah mengenal libero yang juga menginisiasi serangan dari belakang. Namun, libero lebih advance karena bergerak dari back sampai jadi pemain tengah. Jadi nggak jarang, libero itu adalah pemain tengah yang bisa juga bertahan. Perbedaannya lagi adalah sistem bertahan era lama yang menggunakan man marking. Jadi satu pemain jaga satu pemain. Dan libero ini orang bebas alias nggak jaga pemain. Sepak bola modern identik dengan permainan konstruktif dari area yang rendah atau dari bawah. Bermain dari lini ke lini untuk mencapai pertahanan lawan dan mencetak gol. Tipikal permainan seperti ini pada dasarnya mengharuskan seluruh pemain nyaman dan tenang dalam memegang bola. Ball playing defender memiliki peran penting pada taktik ini agar tim bisa tetap menguasai bola dan melakukan progresi ke depan. Permainan konstruktif seperti ini secara umum akan membuat bek tengah banyak menguasai bola, terutama jika lawan tidak melakukan pressing tinggi atau high pressing ketika bek memegang bola. Dan semakin banyaknya tim yang menerapkan pressing tinggi atau high pressing tadi juga membuat peranan bek tengah menjadi krusial. Dengan pressing tinggi, kesalahan dari bek tengah akan sangat fatal dan bisa menuntun ke terjadinya gol. Hal ini juga yang membuat harga pemain yang mampu bermain sebagai ball playing defender dengan baik menjadi mahal. Sebagai bukti lagi, dari catatan statistik, 6 dari 10 pemain dengan jumlah passing per pertandingan terbanyak di 5 liga top Eropa merupakan bek tengah. Artinya, ball playing defender dalam permainan sepak bola modern yang konstruktif dari bawah memegang peranan penting. Permainan konstruktif memang identik dengan Barcelona dan Man City. Namun sebenarnya, permainan konstruktif atau yang dibangun dari bawah dengan umpan-umpan pendek ini sudah menjadi budaya permainan sepak bola modern. Bahkan, peraturan goal kick yang terbaru yang memperbolehkan dilakukan oleh bek di dalam kotak penalti untuk mengakomodasi permainan konstruktif ini.
Banyak tim-tim kecil di Liga Top Eropa melakukannya, hanya dalam kualitas yang lebih rendah. Bahkan Indonesia mulai menggencarkan permainan konstruktif lewat Villanesia, yang mana akan membuat kebutuhan pemain yang berperan sebagai ball playing defender ini semakin bertambah. Nah, oke, kalau gitu apa yang membuat seorang back disebut ball playing defender? Di awal sudah disebut bahwa seorang back gak bisa serta-merta disebut dengan ball playing. Artinya, back tersebut harus mempunyai atribut-atribut tertentu yang juga sempat disinggung juga di awal. Salah satu kemampuan yang pertama adalah kemampuan untuk breaking the lines atau membongkar lini pertahanan lawan dengan passing vertikal atau dribblenya. Kesempatan memegang bola lebih banyak dari pemain lain membuat ball playing defender harus bisa membuat sesuatu meski dari area yang rendah. Ball playing defender harus bisa mengalahkan lini pertama pressing lawan atau bisa disebut breaking the lines agar mengurangi masalah hidup penyerang. Breaking the lines bisa dilakukan dengan melepaskan umpan vertikal yang melewati beberapa pemain lawan atau melakukan dribble sederhana yang melewati lini pertama pressing lawan. Nah, kemampuan seperti ini nggak dimiliki banyak back. Meskipun bisa, tapi prakteknya bakal sulit ditambah jika lawan melakukan high pressing. Kemampuan selanjutnya yaitu untuk mengatasi situasi ini. Back harus nyaman dengan bola, tenang, dan tidak panik. Kontrol bola dan first touch yang sempurna, dan tentu passing yang akurat. Saat dihadapkan situasi untuk melakukan passing jauh pun, ball playing defender nggak sekedar umpan lambung, tapi progresi yang dilakukan jelas, atau untuk mengubah arah serangan. Dan ini ada quote dari Van Dijk. Oke, menutup perjumpaan, nanti ada klip dari ball playing defender yang musim ini bermain sangat baik di IPL. Banyak lagi nama yang tidak tersebut di video ini. Harapannya lewat video ini teman-teman bisa identifikasi sendiri pemain mana yang punya kemampuan ball playing dengan baik. Nantinya akan ada pembahasan peran dan posisi seperti ini di channel Luang Taktik. Saya tunggu request di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Klik like jika video ini dirasa menambah wawasan dan dislike jika masih kurang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.